ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Eh, Akhwat muslimah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini ya kita bisa meneruskan kembali untuk kajian kita ya, untuk pembahasan kita tentang sahsiah al-mar'ah al-muslim ya, tentang bagaimana kepribadian seorang muslimah. Dalam pembahasan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab ya seorang muslimah di dalam eh, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk di kesempatan ini kita akan bahas tentang eh, bagaimana seorang muslimah dia harus merasa bangga ya dengan agama dan kepribadian Islamnya. Ya. Dulu di saat zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau mengirim pasukan untuk merebut kembali ya, untuk menguasai Masjidil Aqsa ya, menjadikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin ya. Maka terjadilah peperangan besar ya, antara kaum muslimin dan Nasrani saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Ya, memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Tetapi apa? Dari tokoh-tokoh ya Nasrani ya saat itu mereka akan memberikan kunci Masjidil Aqsa dengan catatan yang datang adalah pemimpin kaum muslimin. Ya. Maka di saat kemudian disampaikan surat kepada beliau di Madinah, maka berangkatlah beliau ke Madinah ya dengan uh, seorang budak dengan menunggang keledai. Ya, menunggang keledai. Ya, berjalanlah beliau menuju ke Yerusalem saat itu ya, ke Palestina. Ternyata apa? Ternyata di saat sampai di Masjidil Aqsa, ya orang-orang Ahlul Kitab saat itu mereka tidak percaya kalau yang datang itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Karena dalam bayangan mereka, pemimpin kaum muslimin itu datang dengan kereta yang dikawal dengan pasukan, ya pasukan pengawalan. Tapi ternyata Umar datang hanya dengan kudanya, dengan pembantunya, hanya menaiki keledai. Ya. Maka di saat orang-orang melihat kondisi Umar seperti itu, ya mereka ya, merendahkan pemimpin kaum muslimin. Tapi apa? Kemudian terlontarlah sebuah ucapan yang itu dicatat ya dalam sejarah Islam, di mana beliau mengatakan nahnu qaumun hazanallahu bil Islam. Ya. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jadi para sahabat itu merasa betul-betul menjadi mulia itu karena Islam, bukan karena yang lain. Ya. Dan beliau mengatakan seandainya kami mencari kemuliaan kepada selain Islam, maka sungguh justru Allah akan menghinakan kami. Ya, jadi kalau eh, umat Islam mau mencari kemuliaan dengan sisi lainnya, maka umat Islam itu akan hina. Ya. Artinya Umar dengan pasukan yang begitu besar dan mengalahkan sebuah kekuatan paling besar saat itu, beliau tidak mengatakan kami mulia dengan pasukan kami yang besar, dengan kegagahan pasukannya, dengan luasan wilayahnya, tidak. Ya, jadi kemuliaan itu betul-betul dirasakan itu karena Islam. Umar sejak zaman di Mekah beliau seorang yang disegani, dihormati. Ya, tetapi apa? Setelah kemudian beliau masuk Islam, beliau betul-betul merasakan kemuliaan itu. Berbeda jauh dengan apa yang mereka anggap mulia sebelum Islam. Dan ternyata betul. Ya. Islam sampai hari ini memuliakan siapapun orang-orang yang berislam dengan benar. Ya. Maka dari manapun dan bagaimanapun latar belakang mereka, kalau mereka kemudian berislam dengan benar, Islam itu akan meninggikan derajat mereka.
Bilal bin Rabah seorang budak yang kemudian mulia dengan Islam, ya. Kemudian misalkan Salman Al-Farisi seorang budak, ya, tetapi kemudian masuk diidam-idamkan nama yang disukai menjadi nama yang favorit bagi umat Islam. Ya. Begitu banyak orang-orang yang kemudian secara strata sosial, secara ekonomi, mereka orang-orang yang terbawah, tetapi di saat mereka hijrah berislam, mereka menjadi orang-orang besar, ya, menjadi orang-orang besar itu. Maka disitulah kita melihat salah satu nikmat yang luar biasa di saat Allah memberikan nikmat Islam, ya, kepada manusia, ya, kepada manusia. Nah, sehingga eh, kita seperti yang disampaikan oleh Khalifah Umar tadi, kita harus merasa mulia itu dengan keislamannya. Bukan dengan yang lain. Kalau kita dengan hartanya, oh lebih banyak orang yang lebih kaya dari kita. Lalu mungkin dari sisi cerdas otaknya, lebih banyak orang-orang yang lebih cerdas dari kita. Sisi pengalaman, sisi apapun, masih begitu banyak orang-orang yang kemudian mereka jauh di atas kita. Ya. Tetapi apa? Apapun yang kemudian itu tidak untuk Allah, tidak di sisi Allah, semuanya akan sirna. Ya, semuanya akan sirna. Tetapi segala sesuatu yang kemudian diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, keridhaan Allah itulah yang kemudian akan abadi. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi secara khusus, ya, apalagi secara khusus kita lihat bagaimana Islam begitu memuliakan kaum wanita. Ya, sekali lagi, Islam itu betul-betul mengangkat derajatnya kaum wanita. Ya, kalau kita lihat lagi ke belakang, bagaimana catatan sejarah yang kemudian dialami oleh kaum wanita, itu tentu sangat mengenaskan luar biasa. Ya, sangat mengenaskan luar biasa. Dan itu bisa dilihat sampai hari ini. Ya, bagaimana diskriminasi yang luar biasa antara kaum laki-laki dan perempuan, ya, selain Islam. Ya. Bahkan di dalam riwayat Imam Abu Daud, ya, dan juga Imam Tirmidzi, nisa syaqiqur rijal. Ya. Jadi wanita dalam Islam dia adalah partnernya, ya, saudaranya daripada kaum laki-laki. Dalam Islam perempuan memiliki kesetaraan, ya, dengan kaum laki-laki. Dan ini tidak ada, ya, tidak ada di dalam ajaran selain ajaran Islam. Ataupun apa yang kemudian dalam tradisi yang sudah berjalan selama ini, ya, tidak ada tradisi yang kemudian menempatkan kaum perempuan itu sejajar dengan kaum kaum laki-laki. Dan itu hanya dalam Islam. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran misalkan 185, 195, Allah berfirman, "Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amal 'amilin minkum min dzakarin aw unsa." Ya. eh, Dikatakan fastajaba lahum rabbuhum. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan, ya, mengijabah untuk mereka, ya, untuk mereka kaum wanita. Dikatakan inilah uti amala amilin. Saya tidak menyia-nyiakan amalan setiap orang yang beramal min zakarin au unsa, dari laki-laki ataupun perempuan. Lihat dari sisi pahala, Allah tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Selama mereka berbuat baik, mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Ya. Ada kesetaraan, ya, dalam Islam. Begitu juga kita lihat, ya, di dalam eh, sejarah yang kemudian mencatat sejak turun syariat Islam sampai hari ini. Ya. Bahkan kemarin kita lihat bagaimana peran kaum muslimah di dalam generasi awal memperjuangkan Islam, ya. Mereka ikut andil di dalam kontribusi perjuangan Islam, itu hal yang kemudian sangat sangat luar biasa. Ya. Maka kita lihat misalkan, ya, kita lihat di dalam sejarah, ya, kita lihat di dalam sejarah bagaimana eh, manusia mereka memandang kaum perempuan. Ya. Pernah
terjadi ya sebuah revolusi di Perancis, ya revolusi Perancis yang itu terjadi pada abad ke-18 ya, yang mana mereka memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Ya, bagaimana memperjuangkan hak-hak asasi manusia, tetapi apa? Yang disebutkan hanya hak-hak kaum lelaki saja. Jadi memperjuangkan hak asasi manusia, tapi yang dimaksud di situ adalah hak-hak kaum laki-laki. Sehingga apa? Di dalamnya tidak ada penyebutan sama sekali kaum perempuan. Ya. Bahkan ada sebagian orang yang kemudian mengupayakan bagaimana hak asasi itu juga diberikan kepada kaum perempuan, tetapi kemudian itu ditolak sama sekali. Ya, ditolak sama sekali. Begitu juga dalam deklarasi revolusi tersebut menjelaskan bahwa perempuan tidak dilahirkan merdeka, ya, dan tidak berhak memiliki kebebasan. Ya, dalam revolusi Prancis yang kemudian salah satu upaya bagaimana memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi terjadi diskriminasi yang sangat luar biasa antara laki-laki dan perempuan. Ya, maka ada Gustave ya Le Bon ya seorang tokoh ya dari Prancis yang kemudian eh, mengatakan dalam buku psikologi sosial, perempuan tidaklah sejajar dengan laki-laki. Ya, perempuan tidak sejajar dengan laki-laki kecuali dalam masa kehancuran peradaban. Ya, sampai mengatakan begitu ya. Sehingga dia menolak ide-ide perempuan yang sama dengan laki-laki dan menganggap bahwasanya pemberian itu justru akan menjadi bencana. Berarti kalau dalam psikologi sosial yang ditulis oleh Gustav Le Bon, dia mengatakan kalau perempuan itu kemudian memiliki hak-hak sejajar dengan laki-laki, justru di situ akan terjadi kehancuran dan kebinasaan itu. Itu di abad 19, 18, 19. Ya, artinya Islam jauh lebih lebih awal ya bagaimana mengajarkan dan memposisikan kaum perempuan dalam posisi yang setara dengan kaum laki-laki. Begitu juga di dalam upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyuarakan hak-hak perempuan. Ya. Tetapi apa? Tetap saja kemudian tidak ada hasil yang seperti yang diharapkan oleh kaum kaum wanita. Ya. Ini ini sebuah gambaran saja ya, gambaran saja bagaimana Islam kemudian eh, betul-betul memberikan kedudukan yang luar biasa kepada kaum perempuan. Kita lihat misalkan ada seorang tokoh dari India ya, eh, dikatakan Jawaharlal Nehru ya, seorang tokoh eh, India yang menulis Discovery of India. Ya, dia mengatakan bahwasanya perempuan-perempuan ya di zaman itu tidak memiliki status hukum, ya tidak memiliki status hukum. Dan menurut hukum manusia, ya ia selalu berada di bawah kekuasaan ayah, suami ataupun anak laki-lakinya. Jika lahirlah seorang perempuan, tumbuh dewasa, tetapi dia tidak memiliki hak-hak karena hak itu hanya dimiliki oleh kaum kaum laki-laki. Dan beliau mengatakan bahwasanya itu masih mending di India. Ya, bagaimana kondisi perempuan seperti itu? Itu lebih parah lagi kalau dibandingkan dengan peradaban di Yunani kuno, di Romawi, dan di masa kekristenan itu. Nah, itu misalkan di dalam Romawi kuno ya, ya disebutkan bahwasanya eh, ya perempuan itu tidak bisa lepas daripada penjagaan ayahnya ataupun penjagaan daripada suaminya itu. Dan perempuan tidak bisa melakukan apapun tanpa seizin daripada laki-laki. Ya, sehingga dia tidak pernah mandiri, ya tidak bisa menikmati kebebasan dan sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Ya. Begitu juga di zaman Romawi yang sudah Romawi modern ya, Romawi modern dari zaman kekristenan. Ya, itu juga masih dirasakan bagaimana diskriminasi yang sangat luar biasa dan menempatkan perempuan tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan sama sekali. Ya.
Begitu juga misalkan di dalam apa namanya, ada seorang penulis ya, eh, namanya adalah Syekh Jasim Muhammad Al-Matruki. Beliau yang menulis tentang Azwajun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaujatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau menceritakan bagaimana di Skotlandia ya, yang negara ini mengatakan ya tidak boleh memberikan kekuasaan apapun kepada perempuan atas segala sesuatunya. Jadi tidak diberikan ruang sama sekali bagi kaum kaum perempuan. Begitu juga di Inggris ya, sampai di tahun 1930 yang kemudian eh, terjadi apa? Terjadi perubahan karena sebelum tahun 1930 kaum laki-laki mereka bisa menjual istri-istri mereka di pasar. Ya. Barulah di tahun 1930 kemudian eh, keluarlah undang-undang yang kemudian melarang praktek-praktek tersebut. Nah, itu di abad abad ke-20 itu sudah ya, masuk di abad ke-20 itu. Ya. Begitu juga di Jazirah Arab juga, di Jazirah Arab sebelum lahirnya Islam ya, kita seperti kita gitu bersama ya, lahirnya anak perempuan itu sebuah aib yang sangat memalukan. Ya, dikatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyidan bin qutilat. Ya, karena mereka itu akan ditanya orang-orang jahiliyah itu. Ya, kenapa mereka membunuh anak-anak perempuan itu. Jadi perempuan itu menjadi aib. Ya, jadi kalau di dalam ayat lain, ya misalkan di dalam eh, diceritakan ya di surat At-Takwir ya tadi ya, dalam surat Takwir. Kemudian di dalam ayat lain juga dikatakan kalau dikabarkan kepada mereka eh, lahir anaknya yang perempuan, maka wajah mereka kemudian menghitam, marah dan malu. Ya, jika yang lahir itu adalah anak anak perempuan. Nah, sehingga kita lihat bagaimana manusia saat itu memandang kaum perempuan seperti itu. Ya, sehingga kemudian bagaimana perlakuan mereka, tentu itu sangat sangat mengenaskan itu. Nah, sehingga di saat kita melihat syariat Islam yang kemudian tidak membeda-bedakan laki-laki perempuan dalam amal, dalam balasan, dan juga dalam peran yang kemudian memungkinkan mereka melakukannya, ini adalah satu nikmat yang luar biasa dalam kehidupan kaum wanita. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Ya, siapapun orang-orang yang beramal soleh, ya orang yang beramal soleh laki-laki ataupun perempuan, Allah tidak beda-bedakan. Siapapun orang yang beramal soleh baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik untuk mereka dan kami berikan balasan yang setimpal untuk mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan tadi balasan bagi kaum laki-laki dan bagi kaum perempuan yang tidak dibeda-bedakan oleh agama. Ya, bahkan dalam hadis yang sangat terkenal ya dikatakan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku?" Ya, maka Nabi bersabda, "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." Ya, "siapa lagi?" "Ibumu baru bapakmu." Nah, jadi berarti orang yang kemudian betul-betul kita prioritaskan mendapatkan kebaikan kita adalah ibu kita, ibu kita, ibu kita. Barulah nanti bapak kita. Itu sebuah perbandingan yang luar biasa yang kemudian itu tidak mungkin orang-orang non-muslim mereka akan kaget melihat bagaimana Islam sampai betul-betul memprioritaskan kebaikan itu kepada ibu kita, ya, perempuan itu. Nah, ini hal yang kemudian luar biasa. Jika kemudian kalau kita lihat zaman sekarang orang kok lebih tertarik dengan kebarat-baratan, westernisasi, kemudian mereka tidak mau dengan ajaran Islam, ingin lepas dari ajaran Islam. Sebenarnya mereka mau kemana itu? Ya. Apakah mereka tidak membaca sejarah
bagaimana sejarah peradaban manusia. Maka orang yang kemudian betul-betul melihat sejarah, mereka itu paham betul, ya paham, ya sehingga kemudian kenapa mereka menjadi orang-orang yang kemudian sangat bangga dengan Islam, ya mereka sangat berterima kasih dengan syariat Islam, karena syariat Islamlah yang mengangkat derajat mereka luar biasa, ya memberikan dikatakan syaqiqur rijal, partnernya laki-laki, ya. Jadi perempuan itu adalah partnernya laki-laki yang kemudian saling bahu membahu untuk ya menjadi kehidupannya menjadi bermanfaat. Ya, tentu apa? Tentu dengan peran-peran yang kemudian sesuai, ya. Peran-peran yang sesuai. Ya, bagaimana peran suami, ya, bagaimana peran istri. Itu tidak bisa didikotomi. Ya, artinya keberhasilan misalkan dalam rumah tangga tidak mungkin itu hanya ditopang oleh suami saja. Tidak mungkin. Begitu juga keberhasilan dalam rumah tangga tidak mungkin juga hanya didasarkan, disandarkan kepada istri saja, tidak mungkin. Artinya dua-duanya itu memiliki peran yang sama, ya, peran yang sama, tetapi di wilayah yang di situ mana wilayah tanggung jawab suami dan mana tanggung jawab istri. Ya, artinya sama punya peran yang kemudian sangat menentukan itu. Begitu dalam kehidupan di masyarakat, ya, apalagi di dalam dunia pendidikan, ya, di dalam kehidupan sosial, ya kita tidak menafikan peran-peran kaum perempuan itu sangat sangat tinggi dan sangat besar luar biasa di situ. Nah, sehingga di sini akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kami mengingatkan tadi apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, ya walaupun beliau laki-laki, tapi ucapan beliau tidak mewakili kaum laki-laki saja. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang dimuliakan dengan agama Islam. Coba kalau nggak ada agama Islam. Coba seandainya kalau nggak ada agama Islam. Bagaimana kehidupan eh, laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial? Nah, itu tentu hal yang kemudian sangat memprihatinkan di situ. Dan tidak mungkin akan terjadi sebuah kedamaian, ya. Tidak mungkin akan terjadi sebuah kehidupan yang damai, yang makmur, yang kemudian ternyata di situ terjadinya diskriminasi peran yang luar biasa dalam dalam kehidupan sosial itu. Ya. Maka akhwat sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita harus betul-betul, ya. Pertama tentu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam, ya. Kita harus betul-betul eh, bersyukur dengan nikmat Islam. Yang kedua, kita harus merasa bangga, ya, merasa bangga dengan nilai-nilai Islam, dengan agama Islam, dengan ajaran Islam. Ya. Toh apa sih yang kemudian menjadikan kita tidak bangga? Islam telah mengangkat derajat kita setinggi itu. Ya, Islam telah memberikan ruang yang begitu sesuai dengan kodrat setiap kita, ya baik laki-laki ataupun perempuan itu. Nah, maka kebanggaan seseorang itu kepada agamanya itu akan tercermin di dalam diri orang tersebut. Ya, misalkan contoh, ya, kita harus bangga dengan syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam adalah sesuatu yang itu perintah-perintah dalam agama, tetapi itu memungkinkan dilihat. Ya, misalkan kaum muslimah, dia harus bangga dengan syiar jilbab. Ya, kenapa? Karena itu menunjukkan identitas kemuliaan. Ya, sebuah analogi yang kemudian mudah sekali dipahami. Analogi yang mudah sekali dipahami. Ya, kalau misalkan gitu ya, dulu ada seorang apa namanya dari Barat, ya bertanya, ya kenapa Islam kok mengajarkan jilbab, kan begitu? Ya dia, ya kemudian dianalogikan bagaimana kalau kemudian apa namanya di antara kalian ada seorang ratu, ya ada seorang ratu, bolehkah kemudian diperlakukan sebebas-bebasnya semaunya? Tentu kan tidak. Ya, tentu tidak. Ya. Islam itu mengajarkan tadi bagaimana menjaga dengan jilbabnya, ya, kemudian tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Ya, kenapa? Karena Islam itu sangat memuliakan itu.
Sehingga justru kita harus bangga. Kita harus bangga dengan syiar-syiar Islam. Kalau muslimah yang paling nampak syiar Islam itu adalah jilbab. Nah, itu sudah menjadi sebuah identitas yang kemudian betul-betul menunjukkan syiar Islam. Sehingga berbanggalah dengan pakaian yang Allah, dengan pakaian itu kaum muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya muslimah itu betul dimuliakan. Beda yang kemudian mereka tidak berjilbab, ya tidak mau berjilbab. Artinya kan mereka merendahkan diri mereka sendiri. Ya, merendahkan diri mereka sendiri itu. Ya, maka contoh ini kita harus bangga dengan syiar jilbab misalkan. Kita juga harus bangga dengan apapun yang kemudian menunjukkan identitas Islam. Ya. Nama misalkan. Kita harus bangga dengan nama-nama Islami. Ya, nama tokoh-tokoh para sahabat, tokoh-tokoh para tabi'in, tokoh-tokoh ulama. Kita harus bangga itu. Ya, jangan sampai kemudian kita umat Islam malah anak-anak kita dinamai dengan nama-nama orang-orang Barat. Ya, berarti kan ada sesuatu yang kemudian menunjukkan kurang bangganya dengan nama-nama Islami. Nah, ini kan terjadi tren ya sebelum mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah. Sampai anak-anak kampung pun, ya anaknya orang Islam, namanya nama-nama Barat itu. Ya, kenapa seperti itu? Karena kebodohannya. Karena kebodohannya itu. Nama-nama, karena umat Islam malah dinamai dengan nama-nama orang-orang Barat. Nah, ini contoh nama saja. Jadi nama saja kita bangga dengan nama-nama Islami. Ya, kenapa ya? Kita menyadari ya hakikat nikmat Islam ini. Ya. Begitu juga kita harus memberikan support dukungan yang luar biasa terhadap hal-hal yang sifatnya perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dengan inilah kita kemudian bisa apa? Kemudian kita bisa memperjuangkan kebaikan dan mendakwahkan kebaikan kepada manusia. Ya. Biar mereka itu bisa merasakan nikmat Islam itu juga. Ya. Toh kita coba pelajari secara lebih mendalam. Semua ajaran Islam adalah ajaran yang mengajak kita kepada kebaikan, mengajak kita kepada kemaslahatan, mengajak kita kepada kemuliaan. Nah, sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman liyudhhirahu 'ala dini kullih. Bagaimana agama ini harus menjadi dominan. Agama ini harus menang di seluruh agama yang ada. Kenapa? Karena semangat kita adalah mengajarkan dan menyebarkan kemuliaan di tengah-tengah umat manusia ini. Tapi kalau kita sendiri tidak bangga dengan agama kita, ya tidak mungkin kita bisa memperjuangkan agama ini. Ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak mungkin dikalahkan ketinggiannya oleh yang lainnya. Ya. Islam agama yang tinggi juga membutuhkan izah yang tinggi, rasa mulia yang tinggi bagi umatnya itu. Nah ini sehingga orang kemudian memahami seperti ini, dia paham tentang sejarah, tentang peradaban manusia, mereka tentu akan menjadi orang yang sangat puas, ya sangat senang dengan agama Islam. Ya, coba kita lihat di dalam ajaran agama lain, ya, itu tidak ada, ya, tidak ada. Baik itu ajaran samawi ataupun ajaran-ajaran yang itu sifatnya adat, tradisi yang ada di masyarakat, tidak akan memperlakukannya yang seperti itu. Ini hal yang kemudian uh, luar biasa. Begitu juga kita harus kemudian berusaha ya tadi berusaha mempelajari agama ini sebaik-baiknya. Pelajarilah. Karena semakin kita mempelajari agama ini, kita semakin menemukan kemuliaan itu. Ya, bagaimana syariat Islam kemudian membimbing kita dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam segala hal kehidupan kita diajari oleh Islam. Pakaian, bagaimana kita berpakaian, ya, bagaimana kita beradab keseharian, ya, bagaimana kita menghadapi berbagai kondisi, kita harus seperti apa, semuanya diajarkan di dalam Islam. Sehingga semakin kita mempelajari agama ini, kita betul-betul semakin menemukan kemuliaan Islam itu. Ya. Dan kita menemukan kebenaran yang kemudian betul-betul menjadi sebuah kebenaran yang
hakiki. Ya, kebenaran yang hakiki. Ya. Kenapa? Kita akan menemukan kedamaian, ketenangan ya di dalam agama kita. Ya, artinya keterpurukan seperti apapun yang terjadi pada umat ini, insya Allah orang-orang yang kemudian berpegang teguh dengan agamanya, ya, tidak mungkin mereka akan terjatuh pada keterpurukan seperti di umat yang lain. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala begitu mengangkat derajat, kemuliaan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa. Intinya orang-orang yang semakin dia kuat beragamanya, mereka semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Begitu banyak kadang orang-orang yang pede, manusia pede dengan apa yang dia yakini, sehingga kemudian dia punya semangat militansi menyebarkan, walaupun itu kadang suatu kesalahan. Ya, walaupun itu sebuah kesalahan. Begitu banyak orang percaya diri dengan kesalahan-kesalahan. Banyak perempuan yang kemudian mereka begitu percaya diri dengan pakaian yang tidak Islami, padahal itu sebuah kesalahan yang fatal. Ya, itu bukan modern, itu kembali lagi ke zaman jahiliyah. Mereka begitu pede, begitu percaya diri itu. Ya. Kenapa yang kemudian kita yang di atas kebenaran? Ya, ya. Kenapa kita tidak sepede mereka? Ya, kadang mungkin eh, tadi kalau di zaman-zaman dulu ya, mungkin saya awal kuliah itu masih kita itu kemana masih bawa mushaf karena belum ada Al-Quran versi HP belum ada. Sehingga dulu kami di mana-mana pasti di saku ada mushaf, ada Quran sakunya pasti itu. Ya. Dulu kita pernah ditegur ya, kok kita nggak pede bawa Quran kan gitu. Padahal mereka orang-orang yang bukan bawa kitab yang suci saja mereka begitu percaya dirinya. Kenapa kita yang membawa Quran tidak percaya diri? Nah, di situ kita melihat tadi ya, kita melihat rasa kebanggaan ya, kebanggaan ya, militansi kita terhadap agama ini. Sehingga jangan sampai kemudian kita justru malah minder, kita malu ya dengan Islam yang begitu begitu mulia itu. Nah, kalau kita bangga dengan Islam ini, kita akan bisa mensiarkan. Jadi kita bisa menebarkan semangat, menebarkan eh, apa namanya ya, nilai-nilai ya, ajaran kepada yang lainnya. Tapi kalau kita sendiri nggak percaya diri ya kita nggak bisa ikut dalam memperjuangkan apa yang kita kita yakini itu. Nah, maka disinilah akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, mari kita sangat bersyukur ya dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, kita harus menjadi hamba-hamba yang terpilih yang Allah berikan karunia iman, Islam dalam kehidupan kita. Dan jadilah orang-orang yang kemudian dengan kebanggaan terhadap agamanya, dia menjadi orang-orang yang bisa turut mensyiarkan Islam itu sendiri. Ya, kita ingin orang-orang lain juga bisa mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Ya. Saudara kita yang lain bisa merasakan bagaimana kebaikan dan kemuliaan dia daripada ajaran agama kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang kemudian harus mendakwahkan itu? Ya, siapa lagi yang kemudian bisa membantu saudara-saudara kita yang sebenarnya setiap manusia juga mencari ya apa yang akan bisa mengantarkan mereka kepada peningkatan dalam kebaikan-kebaikan kehidupan itu. Nah, sehingga eh, kita kita bersyukur ya, kita merasa bangga dengan syariat ini, kita pelajari terus ya, kemudian kita amalkan sehingga kita bisa mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita yang kemudian eh, belum mereka merasakan seperti yang kita dapatkan. Ya. Maka kalau kita juga merasakan seperti ini, kita juga harusnya merasa simpati. Kita merasa empati saudara-saudara kita yang mungkin mereka belum belum memahami Islam secara lebih baik lagi kan gitu ya. Mereka beragama Islam hanya masih sebatas formalitas saja, Islam KTP. Ya, artinya dengan hal-hal yang sifatnya mendasar saja mereka belum mengamalkan. Ya, mereka belum berjilbab misalnya ya, mereka belum bisa baca Al-Qur'an, mereka belum bisa melaksanakan sholat secara
tertib, ya berarti apa? Kita punya tanggung jawab kepada mereka, ya mengajak, mengajarkan, ya agar mereka bisa mendapatkan kemuliaan itu. Nah ini di antara hal yang kemudian ada di dalam diri kita. Harus punya izah. Kita harus merasa kita mendapatkan nikmat dari Allah yang begitu begitu luar biasa. Kita itu di atas kebenaran. Ya, sehingga kita harus percaya diri, kita harus pede ya dengan agama ini. Jangan jadi orang-orang yang minder di dalam kita mensiarkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk tema ya pembahasan kita ya. Semoga ini bisa dipahami dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan ya berkaitan dengan tema ini atau tema yang lainnya, kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, iya. Apakah anak yang keguguran di rahim ya, di perut ya? Ya, jadi anak yang sudah dia bernyawa, maka dia mendapatkan hak-haknya, ya, walaupun dia lahir dalam kondisi meninggal. Apa hak-haknya? Dia tetap diakekoin, ya, dan dikasih nama. Ya, dia tetap diakekoin. Jadi kalau dia laki-laki maka tetap diakekoin. Ya, kalau laki-laki berarti dua kambing, kalau perempuan berarti satu kambing. Kemudian dikasih nama, ya, dikasih nama dan dinasabkan kepada bapaknya. Jadi misalkan namanya siapa? Misalkan dia Fatimah, ya Fatimah binti bapaknya. Jadi tetap diakekoin dan tetap dikasih nama. Yang penting dia itu sudah Pak, sudah bernyawa. Ya, sudah bernyawa. Ya, kemudian juga nanti pemakamannya juga seperti manusia secara umum. Ya dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau dia sudah bernyawa. Ya. Kalau dia belum bernyawa maka tidak. Ya, artinya dia tidak diakekoin, tidak dikasih nama, dan tidak diurus pemakamannya seperti layaknya yang sudah bernyawa. Artinya dia cukup di apa namanya dikubur ya, mungkin di sekeliling rumah kita nggak ada masalah. Karena dia itu belum bernyawa, dia belum manusia. Ya, dia masih segumpal daging yang kemudian itu tidak memiliki hak-hak seperti manusia yang sudah bernyawa. Allah alam bisawab. Ada lagi mungkin perlu ditanyakan? Iya, nggak boleh. Ya, ya. Jadi kalau alasan ekonomi nggak boleh. Allah sudah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iya." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu. Jadi nggak boleh sama sekali. Ya, jadi kecuali kalau itu karena pertimbangan medis itu dokter yang memutuskan. Dokter yang memutuskan ya tentu dalam kacamata mereka. Ya, kalau kita bukan dokter maka kita nggak bisa. Jadi Allah melarang betul wala taqtulu auladakum, jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin ya tidak bisa memberikan makan. Kenapa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah yang sudah menjamin anak kalau itu lahir pasti ada membawa rizkinya itu. Bahkan dalam ayat ini para ulama mengatakan anak itu menjadi sebab datangnya rizki. Ya, jadi kalau orang dulu mengatakan banyak anak banyak rizki, betul itu. Betul. Jadi kita tidak boleh melakukan aborsi tadi ya, itu termasuk pembunuhannya. Yang boleh dalam Islam adalah mengatur jeda kelahiran. Ya, mengatur jeda kelahiran itu boleh.
Dan sebenarnya dalam Islam itu sebenarnya sudah terjadi alami. Ya, biasanya sudah alami. Jadi, kan seorang ibu dia melahirkan, kemudian dia selesai nifas, dia masa menyusui, biasanya itu memang tidak hamil. Ya, secara alamiah dia tidak hamil itu. Nah, artinya itu secara alami Allah sudah mengatur seperti itu. Sehingga secara umum, seorang ibu yang menyusui, kebanyakan mereka tidak hamil. Ya, itu secara secara umumnya gitu. Seandainya terjadi, prosentasenya pasti tidak tidak banyak. Karena memang Allah sudah mengatur semuanya seperti itu. Tapi qadarullah misalkan ya, misalkan dia ingin yang terbaik, perawatan yang terbaik kepada anak, maka mengatur kelahiran itu hukumnya dibolehkan. Ya, itu hukumnya dibolehkan, diatur sedemikian rupa sehingga kemudian jeda kelahiran sang anak itu bisa diatur. Ya, misalkan minimal apa? Sang anak itu sudah selesai masa menyusuinya secara sempurna. Ya, jadi kalau anak itu sudah mendapatkan ASI secara sempurna dari ibunya, kemudian dia bisa merencanakan lagi kehamilan itu. Jadi sang anak juga bisa mendapatkan haknya secara sempurna tadi. Ya, kemudian setelah itu dia bisa merencanakan kehamilan lagi. Allah alam bisawab. Ya, silakan. Orang yang tidak mau, ya, ya bagaimana tadi ya kita mensikapi orang yang tadi nggak mau belajar, nggak menjalankan syariat Islam gitu ya, nggak menjalankan ibadah. Pertama, kita tidak boleh berputus asa untuk mengajak. Ya, artinya cari momen waktu yang tepat, ya, cari momen yang tepat. Kalau di rumah, di saat kita makan bersama, diingatkan, ya, diingatkan. Jangan pernah bosan mengingatkan. Ya, artinya sekeras-kerasnya batu, batu pun bisa berlubang dengan air yang menetes. Sekeras-kerasnya hati orang, ada saat-saatnya keras itu kemudian jadi melemah. Kita yang kadang dalam kondisi sangat semangat ibadah, ada saatnya juga kita menurun dalam ibadah. Begitu juga orang yang dalam semangatnya dia berbuat maksiat, ada saat-saatnya hati itu melemah juga. Nah, kita berharap ada satu nasihat-nasihat yang kita sampaikan bisa pas menyentuh dan bisa menjadikan mereka sadar itu. Jadi berikan nasihat selamanya, jangan pernah kita bosan, dan kita cari momen-momen yang tepat untuk bisa memberikan nasihat. Dan jangan sampai dia lagi capek, lagi marah, kita nasihati kan gitu ya. Tapi dalam kondisi dia lagi seneng ya, kemudian dia lagi bisa lebih kondusif menerima nasihat, kita berikan nasihat. Ingatkan lagi. Dan ingat, nasihat yang mudah diterima di dalam hati adalah nasihat yang keluar dari hati juga. Jadi yang kita menasihati itu sepenuh hati kita, ya bukan untuk tujuan merendahkan, menghina, bukan, karena memang kita menginginkan betul-betul kebaikan kepada orang tersebut. Yang kedua adalah kita doakan. Ya, kita doakan terus, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Ya. Kita mungkin tidak bisa dengan nasihat-nasihat kita, tapi kita minta langsung kepada Allah untuk menggerakkan hati orang orang tersebut. Nah, jadi ini di antaranya. Kemudian yang ketiga kita bisa ajak kepada momen-momen yang kemudian mudah mengingatkan. Mereka apa? Kita ajak dia menjenguk saudara kita yang sakit, ya. Kita ajak takziah, ya karena kematian, kesakit itu kadang bisa menjadi pengingat, kadang bisa menjadi sebuah menjadikan momen ya seseorang itu bisa sadar sekuat-kuatnya kita itu ada saatnya kita akan lemah, ya sehebat-hebatnya kita ada saatnya kita akan mati kan gitu. Ya seperti Umar bin Khattab mengatakan kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian menjadi pengingat bagi kita. Ya, semoga dengan kita ajak-ajak seperti ini dia semakin bisa menerima nasihat ajakan-ajakan kita untuk beragama, mempelajari agama ini. Nah, ini mungkin di antara tipsnya begitu. Kemudian juga kita carikan wasilah-wasilah pembelajaran yang mudah. Ya. Di Jogja itu alhamdulillah pengajar itu banyak sekali. Mau yang privat, ya mau yang banyak sekali, fasilitasnya banyak sekali. Bila dibandingkan dengan daerah lain itu cari ustadz-ustadz itu susah sangat mati. Ya,
Di Jogja itu luar biasa, kita manfaatkan kondisi yang sangat menguntungkan bagi kita. Kita mau belajar agama setiap hari ada di Jogja. Ada semua tuh ya. Mau belajar apa saja, ada semuanya ada di Jogja. Sehingga kalau kendala pembelajaran, saya kira itu tidak sulit ya. Mungkin begitu. Allah alam biswab. Kalau ada lagi silahkan, mungkin bisa di ini. Ya, silahkan. Mungkin bisa diulangi Bu, agak keras. Ya, ya, iya. Ya, kalau bagaimana hukumnya dropship ya kalau zaman sekarang dropship ya, menjualkan barang punya orang kan gitu ya. Itu eh, hukumnya sebenarnya kita menjualkan barang punya orang itu nggak ada masalah. Hukumnya boleh ya. Saya punya barang, saya jualan, ibu misalkan, Ustadz boleh nggak saya ikut menjualkan? Boleh, ya boleh. Jadi nggak ada masalah. Jadi tapi memang status kita bukan pemilik ya. Kita kalau dalam Islam itu bisa sebagai maklar, ya maklar, ya kita punya jasa menjualkan. Nanti bisa kita dapat fee dari penjualan itu atau mungkin kita bisa diberikan kemerdekaan, keluasan untuk bisa menaikkan harga. Ya, kalau kita sudah dapat izin dari pemilik, maka itu nggak ada masalah. Ya, yang penting kita sudah dapat izin dari pemilik itu hukumnya nggak masalah. Kita jadi menjualkan produk barang punya teman kita, punya saudara kita, tapi harus dapat izinnya, dapat izin. Kemudian namanya penjualan online, kalau bisa spesifikasinya itu harus jelas. Jadi spesifikasinya harus jelas. Keterangannya itu di saat pembeli membaca keterangannya itu lengkap. Sehingga di saat barang itu datang, kemudian apa? Betul-betul sesuai dengan spesifikasi barangnya. Jangan sampai yang dipajang dengan diterima itu beda. Kalau begitu berarti batal jual belinya karena tidak secara benar. Jadi apa yang ditawarkan berbeda dengan yang diterima itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi boleh penjualan secara online, tapi deskripsi penjelasan harus sesuai sehingga orang di saat membeli dan di saat dia menerima barangnya itu tidak komplain karena ada kesesuaian di situ. Nah, ini ya. Kemudian juga eh, kita dapat izin menjual dari pemilik, yang kedua kemudian harus jelas deskripsi barang, penjelasannya, kemudian juga terkait masalah pembayaran, ya pembayaran juga harus jelas, ya harus jelas artinya jangan sampai kemudian ada horor, horor itu ketidakjelasan, ada ketidakjelasan, ya misalkan ternyata apa namanya harganya itu berubah misalkan. Ya, harganya berubah dari apa yang sudah diakatkan. Atau misalkan ada horor itu ketidakjelasan ya, ada ketidakjelasan baik dari barang ataupun dari sisi pembayarannya. Maka itu hal yang kemudian harus dihindari. Dan hukum asalnya namanya jual beli, hukum asal itu boleh-boleh saja. Selama apa? Pertama, tidak ada kezaliman. Ya, selama tidak ada kezaliman. Yang kedua, tidak ada horor, tidak horor itu ketidakjelasan. Ya, kemudian yang ketiga tidak ada yang merugikan siapapun. Jadi selama kita tidak mendolimi, tidak merugikan, dan tidak ada yang kemudian horor ketidakjelasan, ya maka hukum asalnya itu adalah boleh-boleh saja. Ya, Allah lebih suka.
Ada lagi mungkin perlu dijelaskan, ditanyakan? Cukup? Ya, mungkin ini saja apa yang kita bisa bahas di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.